Jadi Biosaka yang sudah dikenalkan bisa diintip, disampaikan Pak Ansar di Sukoharjo kemarin, dicoba diaplikasikan OG dalam waktu 1 menit dengan aplikasi Biosaka Jilid 2 langsung bisa berperan setara dengan kompos, setara ya saya bilang setara kompos, dan diaplikasikan di pohon jambu dalam pot, sudah viral di video ada. Dan itu sebenarnya Biosaka Jilid 2 di petani-petani Blitar sudah mempraktekkan. Dan untuk mengkaji lebih lanjut, ya namanya coba kita masukkan ke lab. Nah, ini salah satu sampelnya. Jadi ini akan saya masukkan ke lab LC-MS. Ini OG tanpa perlakuan Biosaka Jilid 2 itu bentuknya kayak gini. Ini nanti tergantung hasil labnya kayak apa. Yang kedua, ini kotoran hewan dengan aplikasi Biosaka Jilid 2. Nah, ini baru komponen kohe yang berbiosaka dan nggak biosaka. Nah, selanjutnya setelah diaplikasikan di tanaman, tanahnya kita ambil juga sampel tanahnya dengan perlakuan biosaka. Ini isinya kayak apa perubahannya. Nah, kalau yang ini kondisi tanah yang tanpa Biosaka Jilid 2 dari perlakuan kohe yang sudah setara dengan kayak kompos. Jadi ini temuan luar biasa, tapi ini hal yang baru. Saya hati-hati sekali. Ini masih bisa didekati dengan ilmu fisika kuantum, sehingga saya masih mencari pakar-pakar ahli-ahli. Mari bersatu kita bersama-sama meneliti misteri ini. Misterinya adalah sederhana. Kalau kotoran hewan kohe untuk menjadi kompos melalui fermentasi itu rata-rata 14 hari melalui proses fermentasi. Kalau ini enggak, 1 hari juga jadi. Jadi begitu kotoran kita aplikasi dengan Biosaka Jilid 2 bisa itu. Tapi saya minta juga yang kedua kepada para petani dan para relawan Biosaka, berhati-hati, gunakan Biosaka Jilid 1 dulu lah untuk tanaman. Baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, silahkan bisa. Untuk yang ini nanti nunggu SOP pedoman kalau kita terbitkan sesuai hasil-hasil riset uji coba dulu. Kalau demplot praktek petani sudah. Nah, sekarang kita lebih yakinkan, kita coba dilabkan kondisi hasilnya kayak apa, dan kita bandingkan sebelum aplikasi Biosaka Jilid 2 kayak apa, setelah aplikasi Biosaka Jilid 2 kayak apa perubahannya, terus komponen Biosaka Jilid 2 itu pembentuknya apa saja. Cuma labnya juga yang ada sekarang di Indonesia aja ya. Nah, itu yang kita coba itu. Dan ini nanti kita bahas bareng. Kalau Pak Ansar ini perlu tambahan pakar-pakar yang lain, ya kita welcome juga pakar yang lain, karena kita udah berjalan dan ini terapkan bersama. Biosaka Jilid 1, mari saya hati-hati untuk merilis Biosaka Jilid 2. Ciri-cirinya dirilis itu sudah dibikin SOP, termasuk panduan. Ciri-ciri udah dirilis kayak Biosaka Jilid 1 ya kayak ini juga. Ini ada buku Biosaka Jilid 1. Nah, itu ya. Nah, kalau cerita Biosaka Jilid 1, botolnya yang ini Biosaka Jilid 1. Kalau ini Jilid 2. Kalau Jilid 3 belum saya ada. Ini ada contoh. Ini mohon maaf. Kalau ini Biosaka Jilid 4. Tapi belum dirilis ya. Jilid 4. Tapi Jilid 3 nggak ada contohnya ini. Jadi yang selama ini di buku ini Biosaka Jilid 1 untuk tanaman. Ini Biosaka Jilid 2 tapi belum dirilis. Ini nanti untuk kotoran hewan, langsung hasilnya setara dengan kompos dalam waktu 1 hari atau 1 jam 1 menit. Kalau ini Biosaka Jilid 1 juga. Nah, ini Biosaka Jilid 4. Botolnya ya kayak gini aja nggak apa-apa, tapi yang penting kan isinya. Saya minta, saya di jalan Pak Menteri selalu berinovasi, nyari terobosan baru, dan kepada petugas lapangan, penyuluh, peneliti, semua harus berinovasi, karena inovasilah yang bisa menggeser kurva fungsi produksi shifting ke atas. Hari esok harus lebih baik, kita harus naik kelas, jangan bisnis as usual linear. Salah satu terobosan ini boleh-boleh saja kok. Kita coba nyari kreasi, masih banyak misteri alam yang bisa kita gali. Ilmu kita terbatas segini saja, tapi di sebelah kita itu rahasia Tuhan masih banyak. Setetes air di lautan ilmu kita ya, dan di atasnya langit, ingat masih ada langit. Kita carilah misteri-misteri itu, insya Allah kita akan naik kelas di esok kemudian hari. Semakin pertanian menjadi semakin maju, mandiri, modern, wujudkan tanah Nusantara land of harmony, dan Indonesia lumbung pangan dunia 2045 fit 2045.